Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di official BEM FTK. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Hafid sebagai moderator. Dan di sini saya ditemani oleh Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelumnya boleh nih Kang, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ron Bahtiar Ramadan. Di sini saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan di sini saya sebagai Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, nama saya Fadli Habibur Rohim. Kang, di sini ada Kang Irwan sama Kang Fadli. Kita akan sharing-sharing santai ya Kang, terkait ruang lingkup kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk yang pertama nih Kang, menurut Akang, apa sih definisi yang tepat untuk BEM? Oke. Secara definisi, BEM adalah organisasi mahasiswa intrakampus, yang dimana BEM adalah menjadi lembaga eksekutif untuk setiap program kerja yang nantinya akan dilaksanakan oleh BEM tersebut. Oke Kang, kalau untuk fungsinya gimana nih? Baik, untuk fungsi tersendiri ada 4 fungsi utama dari BEM ini, yaitu pertama adalah pengabdian, kemudian pergerakan, kemudian minat dan bakat, serta kesejahteraan. Bagaimana BEM menjadi sesosok ataupun lembaga yang mengabdi kepada masyarakat, khusus masyarakat yang ada di bawah naungan Fakultas Tarbiyah ataupun setiap jurusannya. Kemudian pergerakan yang dimana BEM menjadi penggerak utama di setiap mahasiswa perjurusan ataupun nantinya di tingkat universitas. Kemudian ada juga minat dan bakat yang dimana BEM ini menjadi penghubung ataupun mewadahi setiap minat bakat dari mahasiswanya secara tingkat fakultas ataupun universitas. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan yang dimana BEM juga menjadi lembaga yang mensejahterakan rakyatnya ataupun mensejahterakan mahasiswanya dalam ruang lingkup fakultas maupun universitas. Oke Kang, kalau untuk tujuannya nih Kang, tujuan dari BEM itu gimana nih Kang? Mungkin secara umum ya, tujuan dari BEM sendiri gitu, salah satunya ya untuk meningkatkan kualitas hidup si mahasiswa tersebut gitu, baik dari segi akademik ataupun dari sosial ataupun ekonominya gitu. Adapun juga ya BEM juga berperan sebagai menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswa gitu. Ataupun sehingga mereka menjadi generasi yang cinta tanah air dan cinta Pancasila, berjiwa Pancasila juga, bukan cinta berjiwa Pancasila. Ya, seperti itu. Adapun juga ya BEM sebagai jembatan penghubung, tadi udah sebutkan sama Tum Irwan gitu ya. Sedikitnya bahwasanya BEM tuh jembatan sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dan lembaga gitu. Ada juga fungsi dari sarana BEM tersendiri gitu ya, menyalurkan sumbang saran dari aspirasi-aspirasi yang mahasiswa sampaikan ke lembaga tersendiri. Ini Kang, pertanyaan yang kedua nih Kang, bagaimana sih gambaran ruang lingkup kerja BEM Fakultas Tarbiyah nih Kang, ruang lingkupnya? Oke, baik, secara ruang lingkup BEM FTK ataupun BEM Fakultas Tarbiyah, yaitu untuk ruang lingkup kerja itu kita mau ruang lingkupi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, baik secara prodi maupun secara keseluruhan fakultasnya. Jadi ruang lingkup yang kita gunakan yaitu atau ruang lingkup kerjanya yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pun per prodi ada prodi PAI dan juga PAUD. Jadi untuk secara ruang lingkup itulah yang akan kita capai. Oke Kang, lanjut. Kan mahasiswa itu ada yang mengikuti organisasi dan ada yang tidak ya Kang. Nah, menurut Akang kelebihan apa sih bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi Kang? Baik, untuk kelebihan tersendiri, yang pertama mahasiswa ini bisa memposisikan diri ketika nanti beliau ataupun mereka
terjun langsung ke masyarakat ya. Kemudian yang kedua, eee, bisa menjadi, sosok yang lebih percaya diri dengan public speaking tentunya yang meningkat. Dan yang ketiga yaitu, mahasiswa lebih memahami kondisi serta peka terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Oke nih Kang, kan tadi Kang Irwan sudah menjawab eh, kelebihan dari mahasiswa yang mengikuti organisasi. Nah, menurut Akang nih, apa sih manfaat bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi? Salah satu manfaat dari kita mengikuti organisasi gitu ataupun manfaat dari organisasi secara umumnya gitu ya. Kita senantiasa memperluas relasi gitu ya, karena tidak hanya dari matkul-matkul, tapi kita juga banyak akan banyaknya relasi ataupun ilmu-ilmu ketika kita adanya di organisasi tersebut gitu. Eh, oleh karena itu, dengan adanya kita mengikuti organisasi, maka kita sudah pasti akan menemukan sosok-sosok baru ataupun sosok-sosok ilmu yang akan kita dapatkan gitu. Tidak hanya ilmu, akan tapi kita juga akan sering bertemu dengan orang-orang hebat ataupun dengan banyak orang yang sama notabene yaitu seorang organisasi ataupun aktivis. Selanjutnya nih Kang, kan di ruang lingkup kampus itu pasti ada yang namanya BEM sama himpunan nih Kang. Nah, kalau boleh tahu menurut Akang, apa sih perbedaan antara BEM dengan himpunan Kang? Untuk perbedaan yang paling mencolok yaitu himpunan ini lebih ke pengembangan ataupun, peningkatan dari setiap prodinya ataupun setiap jurusannya, yang dimana mereka mewadahi anggota-anggotanya itu per prodi ataupun per jurusannya, seperti himpunan PGPOD ataupun himpunan PAI yang ada di Fakultas Tarbiyah. Nah, kemudian yang membedakannya juga, jikalau BEM ini adalah puncak ataupun sekaligus koordinasi terakhir antara himpunan ataupun antara mahasiswa menuju lembaga fakultasnya. Jadi secara umum mungkin BEM itu mewadahi secara keseluruhan fakultas dan Hima itu mewadahi secara prodi ataupun jurusannya. Itu yang paling mencolok dari perbedaan himpunan atau dan juga BEM. Kalau menurut Kang Padli nih, gimana? Sebenarnya tidak tidak jauh berbeda ya ataupun tidak beda jauh sama ucapan dari ataupun kata-kata dari Tung Irwan tersebut gitu ya ataupun ya ucapanlah apa perbedaannya himpunan sama BEM ya, kembali lagi kalau himpunan tuh menghimpun masyarakat sesuai prodi-prodinya, kan tapi kalau misalkan badan eksekutif mahasiswa itu eh, sekaligus selain kita apa ya menampung aspirasi dari mahasiswa, kita juga menampung apa ya menanggung jawabin daripada himpunan tersebut gitu. Jadi BEM 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 di sini bedanya sama himpunan lebih lebih tinggi ataupun lebih meluas gitu, daripada himpunan. Himpunan kan hanya sebatas dari setiap prodinya, kalau kita setiap fakultas gitu. Itu ya teman-teman perbedaan antara BEM dengan himpunan. Oke, selanjutnya pertanyaan, apa sih motivasi atau latar belakang Akang mendorong menjadi bagian dari BEM gitu Kang? Oke, baik. Latar belakang ketika saya pertama kali tertarik dengan BEM ataupun organisasi yang pertama adalah saya ingin meningkatkan diri karena tidak bisa dipungkiri organisasi adalah tempat di mana kita menjadi bagian darinya ketika kita ingin meningkatkan diri ataupun istilahnya mengupgrade skill-skill yang ada di dalam diri kita. Terutama mungkin yang paling mencolok ya ketika kita mengikuti organisasi public speaking dari segi public speaking di mana kita lebih pandai untuk mengolah kata. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berpikir kritis yaitu banyak sekali kita jumpai sosok-sosok yang tokoh ataupun istilahnya menjadi penggerak nasional ini mereka adalah bagian dari organisasi baik organisasi eksternal maupun di internal kampusnya gitu kan. Nah, jadi ketika saya melihat organisasi yang adalah tempat ataupun wadah di mana saya mencurahkan semuanya, maka saya sangat tertarik dan ya itu adalah motivasi tertinggi saya itu bagaimana kedepannya saya bisa menjadi sosok pribadi yang lebih baik.
Nih kalau Kang Padli gimana nih Kang? Eh, Mungkin latar belakang dari diri saya mengikuti organisasi badan eksekutif mahasiswa ini melihat dari manfaat tadi ya yang tadi saya sampaikan manfaat dari mengikuti organisasi ini yaitu salah satunya memperluas relasi mungkin ya. Terus kita juga menambah ilmu-ilmu yang sebelumnya kita belum pernah dapat ataupun yang udah dapat lebih lebih ditingkatkan lagi ilmu tersebut gitu. Itu salah satunya. Mungkin selain itu juga adanya saya mengikuti organisasi badan eksekutif mahasiswa ini gitu ya. eh Ingin gitu mengupgrade diri, dari eh cara pembicaraan diri saya sendiri, terus pokoknya mah mengupgrade apa yang selanjutnya eh yang semestinya kita selain lakukan apa ya mengupgrade diri gitu. Ada yang juga saya masuk BEM ini itu ada juga dorongan dari orang-orang gitu ataupun melihatlah terutama dari diri saya melihat orang yang berorganisasi terutama di badan eksekutif mahasiswa itu lebih aktif, lebih dekat dengan orang-orang yang aktif di luar sana gitu. Nah, itu salah satu motivasi kenapa saya ingin bergabung dalam badan eksekutif mahasiswa ini gitu. Selain itu juga banyak teman-teman yang mendorong agar apa ya mencari ilmu bersama-sama di organisasi badan eksekutif mahasiswa ini. Jadi tidak hanya kemauan diri saya sendiri akan tapi banyak dorongan-dorongan dari teman-teman gitu yang mana ingin belajar dan ingin mencari dengan bersamanya. Oke, lanjut Kang, pertanyaan selanjutnya. Ada departemen apa aja sih Kang di dalam BEM Fakultas Tarbiyah dan bagaimana sih departemen itu bekerja gitu Kang? Oke, baik. Untuk departemen yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini ada 6 departemen, yang dimana yang pertama ada Departemen Kaderisasi, kemudian ada Sospol, Sosial dan Politik, dan juga ada Departemen Medinfo ataupun Media dan Informasi. Untuk tugas ataupun kerja mereka itu apa? Yang pertama, kaderisasi itu tugasnya adalah untuk menyiapkan generasi penerus untuk melanjutkan tongkat estafet dari organisasi ini, ataupun istilahnya mencari regenerasi dari kepengurusan tahun ini ataupun kepengurusan yang nantinya akan terus berlanjut. Nah, kemudian Departemen Sosial dan Politik yaitu bagaimana mereka menjadi solusi di tengah masyarakat terkait tentang permasalahan ataupun isu-isu sosial, dan juga menjadi apa namanya pelopor utama untuk berlangsungnya politik yang baik dan yang bagus di tingkat fakultas maupun di universitas. Dan yang terakhir adalah Departemen Media dan Informasi. Tugas mereka yaitu selalu memberikan sebuah informasi-informasi terbaru baik secara nasional maupun secara fakultas. Kemudian mereka menjadi media ataupun pelopor utama terkait kegiatan-kegiatan dari BEM itu sendiri. Itu saja. Kemudian 3 departemen yang lainnya mungkin akan disampaikan oleh Kang Fadli. Mungkin saya awali dari Departemen Seni dan Olahraga atau sering disebut dengan SEGA. Nah, SEGA di sini gitu ya, adanya Departemen SEGA ini untuk menaungi minat dan bakatnya mungkin dari keseniannya ataupun dari olahraganya. Seperti kita kalau misalkan ada lomba-lomba mungkin itu yang lebih terjunnya dari Departemen SEGA sendiri gitu. Nah, selain itu juga SEGA juga sering mengadakan atau dalam akar ataupun prokernya ada juga mengadakan seperti olahraga itu seperti ada olahraga futsal, badminton, voli dan lain sebagainya. Ataupun seni gitu. Seni juga kita belajar bersama bagaimana kita mengetahui seni-seni yang emang belum kita ketahui ataupun ada eh, udah tahu seni seperti apa akan tapi ingin lebih menonjol lagi atau ingin lebih meningkatkan dalam seni tersebut. Itu mungkin saya ya. Mungkin selanjutnya yaitu ekonomi kreatif atau disebut dengan ekraf. Nah, dengan adanya ekraf, sebenarnya sebuah organisasi membutuhkan yang namanya ekonomi. Nah, itu salah satunya dari eh,
ekonomi kreatif ataupun ekrab gitu. Dengan adanya kita seperti aker proker ataupun aker lah sekarang. Ada aker-aker seperti eh, MCT ataupun ada juga paid promote itu kan menghasilkan. Nah, dari uang tersebut, hasil tersebut disalurkan untuk organisasi ataupun untuk nama BEM tersebut ataupun untuk departemen-departemen yang lainnya. Lebih luasnya buat badan eksekutif mahasiswa tersebut. Satu lagi ada pendidikan. Kalau pendidikan di sini ya bekerjanya lebih ataupun mengadakan kegiatan-kegiatannya lebih ke akademik gitu. Seperti halnya uh, gimana cara penulisan untuk apa ya berkomunikasi dengan atasan ataupun dengan bawahan. Nah, itu salah satu apa ya kewajiban daripada pendidikan tersebut. Selain itu juga pendidikan kan namanya juga pendidikan, berarti pendidik lah itu harus misalkan kita mengetahui dengan isu-isu pendidikan. Nah, itu harus eh, departemen pendidikan tersendiri yang harus mengkaji adanya isu tersebut. Akan tapi kembali lagi adanya isu pendidikan terus inginnya disalurkan untuk ke kementerian dan sebagainya, itu ada kolaborasi dari pendidikan dan siswa tersendiri. Pada intinya pendidikan ini lebih dominan dengan adanya pembahasan terkait akademik akademik di fakultas ataupun universitas bahkan seluruh Indonesia gitu. Ini seperti itu. Oke teman-teman, nah di dalam BEM Fakultas Tarbiyah departemen itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu ada kaderisasi, yang kedua itu ada sospol, yang ketiga ada medinfo, yang keempat ada ekrab, yang kelima ada sega, dan yang terakhir itu pendidikan. Nah, yang selanjutnya nih Kang, pesan untuk mahasiswa terkait dengan organisasi itu Kang, gimana Kang? Ini mungkin pesan mahasiswa agar mereka tertarik dengan organisasi ya. Baik, pesan saya untuk mahasiswa agar lebih tertarik terhadap organisasi yang pertama yaitu organisasi bukanlah penghambat kalian di dalam akademik. Yang dimana justru organisasi bisa menjadikan kalian meningkatkan diri ataupun meningkatkan secara kualitas di akademik kalian. Yaitu contohnya mungkin kalian lebih bisa untuk mengatur waktunya, kemudian yang kedua kalian lebih pandai ketika nanti berbicara saat presentasi. Itu adalah salah satu pesan yang saya sampaikan gitu kan. Dimana kalian nggak perlu takut ketika kalian bergabung dengan organisasi, kalian nggak perlu khawatir organisasi akan menghambat secara pendidikan ataupun secara akademik. Justru organisasi adalah wadah di mana kalian bisa meningkatkan itu, wadah di mana kalian bisa mengembangkan diri yang nantinya bisa menunjang kepada akademik serta kependidikannya tersebut. Kang, nih, kalau menurut Kang Padli atau pendapat Kang Padli itu gimana nih Kang? Ya kurang lebih hampir sama ya sama Tumirwan. Akan tapi saya menambahkan sedikit lah terkait pesan gitu untuk menarik ataupun agar mahasiswa lain yang belum mengikuti organisasi tertarik dengan adanya organisasi ya. Ya yang pertama saya akan ucapkan jangan takut dengan adanya organisasi. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua ataupun yang selanjutnya kita selaku yang telah mengikuti organisasi gitu ya. Di sini tidak hanya saya sendiri yang ingin berkembang, kan tapi eh, orang-orang yang mau masuki organisasi tersebut pasti inginnya berkembang ya. Tidak hanya saya, Tom Iron ataupun Tehan yang ingin berkembang, kan tapi keseluruhan yang mengikuti organisasi manapun, terutama di BEM itu pasti berkembang gitu dengan pengupgradean diri. Nah itu mungkin di sini juga kenapa saya bilang tidak akan berkembang hanya sendiri akan tapi keseluruhannya akan berkembang karena pada hakikatnya ya kan organisasi itu salah satu kumpulan yang memiliki tujuan yang sama gitu. Nah di situ aja udah jelas ya bahwasanya organisasi itu adalah salah satu perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama. Nah di sini juga tidak jauh beda bahwasanya tujuan kita sama, otomatis perkembangan kita juga tidak tidak jauh beda lah
pasti adanya perkembangan gitu ataupun sama lah gitu. Oke, teman-teman, baik. Alhamdulillah ya teman-teman, podcast kali ini sudah selesai. Eh, Teman-teman bisa mendengarkan kembali atas jawaban-jawaban dari Kang Irwan sama Kang Padli. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.